Udah cukup ke anak. Untuk ke anak udahlah, jangan lagi ya. Sabar, sabar. Ya. Sabar. Bentar bang, bentar bang. Kau diam, saya juga bentar. Ini Bentar, teman yang tadi tanya nomor rekening saya, silakan teman. Ya. Ke anak Masih sudah pakai cukup kaos, ke Bang? anak. Untuk ke anak udah, jangan lagi. Masih Ya, pakai silakan. kaos bentar bang. Teman-teman silakan. Saya nggak ngomong dengan kau, Rojan. Silakan teman-teman, di screenshot saja teman-teman ya, di screenshot saja. Ya. Nggak adanya aku ngomong dengan kau, ya. Tiba-tiba kau bilang masih pakai kaos. Buat kepala sakit aku lawan mereka ini. Udah tahu darah tinggiku lagi naik. Kau pancing-pancing. Buka kameramu cepat. Bentar bang, pakai kaos bang, bentar bang. Udah tahu darah tinggiku lagi naik. Kau pancing-pancing. Nggak mau jelas-jelas gitu kan. Silakan. Kau pakai kaos kah pakai apa? Buka. Oke, silakan. Sabar dulu, bentar Ya, pakai apa ini masang pertanyaanmu? dulu. Ya. Aduh, iklannya ini ya Tuhan. Teman-teman jangan lupa follow akun Bang RK di Love Orange kan saja teman-teman ya. Jangan lupa follow akun Bang RK di Love Orange kan saja ya teman-teman ya. Di Love Orange kan saja teman-teman. Kalau punya satu koin di Love Orange kan saja teman-teman ya, di Love Orange kan saja. Halo bang. Ya, kencilkan dulu dia punya ekonya itu. Saya nggak mau adu keras suara di sini. Ya, Oke siap. sound cardmu itu sound card murahan teman. Jadi kecilkan aja, malu saya dengarnya. Ya jangan ngejek gitu bang. Niat diskusi apa Ya, niat ngejek di sini bang? iya makanya kecilkan kau punya ekonya itu kecilkan biasa saja. Karena sound card saya itu lebih keras daripada sound card kamu. Ya ndak usah bilang murahan gitu bang. Tenang. Ya udah, silakan. Apa pertanyaanmu? Ndak usah ngejek di sini ya. Santai. Silakan. Apa pertanyaanmu? Gaya Benarkah pakai sound card. Yesus boleh ngomong nggak ini bang? Silakan. Boleh bertanya nggak? Ya, tanya, kamu tanya nanti saya juga balik tanya. Silakan. Ya saya akan jawab sebisanya saya ya. Karena saya juga orang awam. Ya siapa tahu saya bisa mengikuti abang jika abangnya benar. Oke? Silakan. Benarkah Yesus itu Tuhan? Satu-satunya Tuhan. Tuhan itu gelar, penguasa, pemilik. Tuhan itu gelar ya, bukan nama ya. Silakan. Tadi bilangnya apa bang? Apanya? Buktinya kalau Yesus itu Tuhan apa? Oke, mari kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Yang bisa mengampuni, secara data. Yang bisa, pelan-pelan bang, biar saya mengerti ya. Oke. Yang bisa mengampuni dosa dan menghapus dosa itu siapa? Ya kalau menurut saya Muslim, Allah. Saya Muslim. Yang bisa memberikan hidup yang kekal itu siapa? Kalau saya Muslim, berprinsip hidup di dunia ini hanya sementara, yang kekal itu di surga bang. Ya, kekal itu di surga, bagus. Ya. Jadi yang bisa di memberikan dunia itu hidup, sementara. Yang bisa menjamin hidup kekal itu siapa? Ya menurut saya Allah. Karena ya saya orang Muslim, saya Allah. Saya jawab pertanyaannya ya. Saya pakai data nih. Ya, karena kamu bertanya baik-baik, saya jawabnya pakai data. Dalam Yohanes pasal 10 dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 mengatakan, Yesus berkata apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku. Jadi di sini Yesus mengatakan dialah yang bisa memberikan hidup yang kekal. Siapa nabi yang mengatakan aku memberikan hidup yang kekal selain daripada Yesus? Nah, apakah itu kata-kata abang itu menjamin para Kristen, teman-teman Kristen yang sudah meninggal itu hidupnya sudah aman di alam sana? Apakah sudah ada di surga? Bagus, pertanyaan kamu bagus. Ya karena saya orang awam bang, saya ingin bertanya gitu bang. Saya suka pertanyaan kamu. Siapakah yang sudah menjamin? Kamu dengar baik-baik. Kalau ada yang pernah mengalami kematian lalu bangkit dan menceritakan bahwa orang Kristen itu di surga itu masuk neraka. Atau orang itu dia pernah mati
bangkit, lalu dia menceritakan dalam kebangkitan itu, dia bilang apa? Oh, orang Kristen di surga itu, orang Kristen itu masuk surga karena dia pernah mengalami kematian. Ya, tidak ada, Nabi Musa tidak pernah mengalami kematian lalu bangkit sehingga dia menceritakan lagi, ya, bahwa di surga itu yang masuk itu si A atau si B. Abraham pernah mengalami kematian, tetapi tidak pernah mengalami kebangkitan, lalu menceritakan kembali, ya, bahwa di surga itu yang masuk adalah si A dan si B. Ya, begitu pula nabi-nabi yang lain. Hanya satu sosok, satu pribadi, ya, yang mengatakan, yang pernah mengalami kematian, lalu bangkit dan menceritakan tentang kematian dan kebangkitan itu, bahwa ketika kamu percaya saya nanti, kamu akan hidup kekal. Dialah Yesus Kristus. Dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Jadi yang mengalami kematian dan bangkit dan menceritakan, itu yang namanya to tell gospel, menceritakan kabar baik. Dialah Yesus Kristus. Poin pertama. Poin pertama. Boleh sabar, poin pertama. Sabar, saya selesaikan dulu. Poin pertama. Poin kedua. Ya, ada orang yang namanya Lazarus. Ya, Lazarus itu sudah mati selama beberapa hari. Bahkan baunya itu sudah keluar dari dalam kubur. Lalu Yesus datang. Lalu Yesus bilang apa? Ya, Yesus bilang, Lazarus, keluarlah dan bangkitlah. Ya, bangkitlah. Lazarus yang sudah mati terkubur, dia bangkit dan dia keluar. Menurut tradisi dari dalam gereja Katolik mengatakan apa? Lazarus pada akhirnya mengikut Yesus, dan sepanjang hidupnya dia hanya merenungi apa yang terjadi di dalam dirinya setelah dia bangkit dari kematian yang dibangkit oleh Yesus Kristus. Ya, dia mengikut Yesus. Kalau Yesus bukanlah juru selamat atau ilahi itu sendiri, sang ilahi itu sendiri, tidak mungkin Lazarus itu mengikut Yesus. Karena Lazarus dibangkitkan dari kematian, dia merenungi dan dia mengikuti Yesus. Tradisi gereja Katolik memanggil dia sebagai Santo Lazarus. Silakan. Apa tanggapan? Berarti kalau selain agama Kristen berarti tidak jamin selamat gitu ya, Bang? Oke, terima kasih ya. Kalau berbicara tentang kekristenan, teman ya, berbicara tentang kekristenan, pada mulanya Kristen itu bukan agama, teman. Tetapi karena kita mengikuti sebuah konstitusi beragama di Indonesia, sehingga agama itu kan dalam sebuah wadah yang namanya A dan Gama, supaya tidak kacau dalam sebuah konstitusi, sehingga Kristen disebut sebagai agama. Ya, tetapi dalam sebuah latar belakang, ya, dalam sebuah latar belakang mengatakan bahwa, ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah menjanjikan sebuah agama agar manusia itu selamat. Agama yang ini diridhoi, agama yang itu tidak diridhoi. Karena agama menurut kekristenan adalah buatan tangan manusia. Karena apa yang menjadi hak kaisar berikan pada kaisar, apa yang menjadi hak Tuhan berikan pada Tuhan. Mengikut Kristus adalah bentuk rasa, respon hati kita terhadap wahyu khusus, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu. Sehingga kami mengikut Kristus, bukan mengikuti agama. Mengikuti agama karena itu menjadi haknya kaisar, raja, pemerintah. Jadi Tuhan tidak pernah menjadikan agama agar manusia selamat. Silakan. Boleh saya ngomong, Bang? Oke, sabar. Pertanyaan saya gini, apakah Allah menjanjikan agama ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Gimana? Ya, pertanyaan saya simpel, ya. Kamu nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Apakah agama Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau Allah Azza wa Jalla menjanjikan agama ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Kalau benar agama, tentu saya akan ikut agama Islam sekarang. Silakan. Ya, kalau menurut saya sendiri, bukan orang Muslim semua. Menurut saya sendiri, kalau kita ingin apa tadi pertanyaannya, Bang? Lupa. Ya. Sorry. Begini, teman ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya banyak kalau kita bicara tentang Adam dan Hawa ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah Allah menjanjikan agama di dalam Taurat agar manusia itu masuk surga? Tidak, Bang. Tidak. Tidak menjanjikan agama. Berarti kamu jujur. Sekarang kalau tidak menjanjikan, setahu saya jawab dengan setahu saya. Oke, kamu jujur. Saya suka ya. Ketika kamu jujur, ya, coba bahwa agama tidak menyelamatkan manusia, betul?
Ya tidak, meskipun kita Islam tapi kita tidak melakukan syarat-syarat Islam. Saya tanya, apakah dalam konteks agama tidak menyelamatkan masuk surga? Konteks agama. Ya gini Bang, saya jawab. Secara general nih. Kita meskipun orang Islam atau Kristen tapi tidak mengikuti hal tersebut, contohnya seperti sholat, puasa dan lain-lain, tidak akan masuk surga Bang. Oke, sekarang gini Bang ya. Di dalam Ali Imran ayat 19, Inna dinna indallahi Islamu. Inna din itu apa? Agama. Jadi agama yang diridhoi di sisi Allah itu apa? Islam kan? Nah, tadi kamu mengatakan agama tidak menyelamatkan, tetapi di situ mengatakan agama menyelamatkan. Sementara di dalam Taurat tidak pernah mengatakan agama itu menyelamatkan. Sekarang pandangan Tauratnya Nabi Musa apakah berbeda dengan pandangan dalam Al-Qur'an? Silakan. Kalau itu saya belum paham. Oke, terima kasih kejujurannya. Silakan pertanyaan kamu buat saya lagi. Kamu cari tahu pertanyaan itu, renungkan itu. Silakan. Siap Bang, siap. Ya, saya sudah catat yang saya sudah tidak bisa, saya sudah catat untuk dipelajari. Sekarang saya tanya Bang. Silakan. Di Bible mana Yesus mengakui kalau bahwa dia Tuhan? Ayat keberapa? Ya. Dengan perbuatan yang dia lakukan, ya, bahwa dia itu adalah Tuhan. Keajaiban yang dia lakukan, mujizat-mujizat yang dia lakukan, ya, menunjukkan bahwa hanya Allah yang bisa melakukan itu. Itu poin pertama, ya. Kedua, kamu mengatakan di Bible mana yang mengatakan Yesus mengaku dia ada Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Tuhan itu gelar ya, penguasa, pemilik ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Benar katamu sebab akulah guru dan Tuhan. Poin kedua. Poin ketiga, di dalam Al-Qur'an, di dalam pandangan bahasa Arab mengatakan apa? Huwa itu siapa? Hu itu siapa teman? Mas Hasan. Gimana? Hu itu dalam bahasa Arab artinya apa? Dia kan? Iya. Nah, merujuk pada Sang Khalik atau enggak? Iya, Sang Pencipta. Oke. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 8, ya, mengatakan jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia. Jadi ada penggunaan singular pertama dan singular ketiga. Singular pertama itu aku, singular kedua itu dia. Jika kau tidak percaya bahwa akulah dia, akulah maka kau akan binasa mati dalam dosamu. Itu pernyataan Yesus. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan akulah itu. Jadi mengutakan aku singular pertama dan mengutakan singular ketiga sebagai bahwa akulah dia. Percayalah kepada aku yang adalah dia. Nah, berarti kita percaya bukan contohnya begini Bang. Saya percaya kepada Abang kalau tidak berbohong, berarti Abangnya Tuhan gitu kan? Kalau konteksnya kayak gitu. Apanya? Oke, terima kasih banyak. Bagus. Ya, ketika Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, Allah memberikan sebuah kuasa, otoritas kepada Adam dan Hawa. Berkuasalah engkau atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Ya, berkuasalah engkau itu atas itu. Ya, di situ Adam sebagai tuan enggak? Sebagai tuan. Saya sebagai tuan enggak? Saya sebagai tuan. Ya, tuan rumah, tuan tanah. Ya, Abraham sebagai tuan enggak? Sebagai tuan. Tetapi Alkitab mencatat hanya ada satu pemimpinmu saja, hanya ada satu tuanmu saja, dialah Mesias. Ya, hanya ada satu pemimpinmu saja, yaitu Mesias, yaitu Kristus Yesus. Itu Alkitab mencatat. Kemudian Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 8 ayat 4-6 mengatakan ya hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segalanya Tuhan. Saya pun adalah Tuhan, tetapi dia ada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas Raja, the King of the King. Gitu Bang. Ngelag bang. Ya. Yesus, ada suara saya? Ada suara saya? Ada suara saya sekarang? Oke. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Saya adalah Tuhan, saya adalah Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat hanya ada satu pemimpinmu saja, yaitu Mesias.
Poin kedua, hanya ada satu Tuhanmu saja, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8:4-6. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan, di atasnya segala Tuhan, Raja di atas segalanya Raja, the King of the King. Dia adalah Al-Maliki. Nah, sekarang tanya saya, Bang. Silakan. Apa bedanya Tuhan sama Tuhan, Bang? Oke, bagus. Tuhan di dalam Alkitab, oke. Bagus. Di dalam Alkitab kamu akan menemukan beberapa hal, ya. Kamu melihat kata Tuhan yang T huruf besar, U huruf kecil. Iya, iya. Kemudian di dalam Alkitab juga kau akan menemukan Tuhan yang T huruf besar semua. Nah, itu ada maksud. Tuhan yang huruf besar semua itu tetragrammaton dalam bahasa Ibrani. Ya, dipanggil sebagai Adonai. Ya, 4 huruf itu. Dialah berbicara tentang Adonai itu, ya Allah yang tidak memiliki rupa, tidak memiliki suaranya pun tidak kau dengar. Ya. Lalu Tuhan itu berbicara tentang Kurios, Adonai. Tuhan itu dalam bahasa Yunani Kurios, dalam bahasa Ibrani Adonai. Di dalam bahasa Jawa Gusti. Ya, jadi Tuhan. Ya. Kalau Tuhan huruf besar itu mengacu pada tetragram dalam bahasa Ibrani itu. Ya, yang tidak bisa dilihat. Maka dari itu Allah mengutus firman-Nya. Adonai itu mengutus firman-Nya menjadi manusia sehingga apa? Bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengar. Oke. Makanya Yesus dikatakan utusan karena Kristus dalam gelar Kristus itu memiliki jabatan sebagai imam, raja dan nabi. Itu belajar tentang kristologi. Ya, silakan apa pertanggapanmu dan pertanyaanmu lagi selanjutnya. Di sini mohon maaf. Jadi kami percaya Bang. Allah yang transenden, Bang. Nah, kami percaya Allah yang transenden, kami percaya Allah yang imanen. Allah yang transenden itu Allah yang tidak bisa dilihat. Hanya anak yang bisa lihat dan menyampaikan itu. Firman Allah yang bisa tahu itu. Karena bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Sabdanya lah yang menyatakan. Gitu. Okay. Silakan. Itu simpel aja. Gini Bang. Di sini saya kan karena saya orang awam tidak mau berdebat sama Abang, tapi mau bertanya-tanya dan silakan. Mau bertimbang-timbang. Yang mana yang baik saya ambil, yang buruk saya buang. Boleh begitu Bang? Silakan. Tanyakan aja. Nah, waduh jadi lupa ini yang mau ditanyakan. Lalu silakan. Pencipta Yesus itu siapa, Bang? Oke, saya menjawab berdasarkan Konsili Nisia tahun 325. Ya, Allah dari Allah, terang dari terang, tidak diciptakan tetapi dilahirkan. Jadi tidak ada yang menciptakan Yesus karena Yesus adalah pencipta. Karena dia adalah firman Allah. Sehingga Dwinatur Kristus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Yesus tidak diciptakan tetapi dilahirkan. Dilahirkan dengan diciptakan itu berbeda. Karena dalam Konsili Nisia mengatakan Allah dari Allah, terang dari terang, tidak diciptakan melainkan dilahirkan. Lalu kalau dilahirkan kan sama-sama kayak makhluk biasa, Bang. Abang juga dilahirkan. Berarti sama dong. Tuhan dengan kita itu sama berarti dong. Derajatnya sama dong. Ya. Dia dalam keadaannya sebagai manusia, dia menjadi manusia. Alkitab mencatat di dalam dirinya tidak ada dosa sama sekali. Ya, manusia berdosa, kamu berdosa, saya berdosa. Di dalam Yesus tidak ada dosa sama sekali karena Yesus yang tidak berdosa ingin mengalahkan berdosa. Maut itu harus dikalahkan dengan yang tidak berdosa. Ya, karena orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Orang sakit tidak bisa menolong orang sakit. Orang lumpuh tidak bisa menolong orang lumpuh. Begitu pula orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Di dalam Yesus tidak ada dosa sama sekali untuk menyelamatkan yang berdosa. Karena yang berdosa tidak bisa menyelamatkan yang berdosa tidak bisa mengkafir yang berdosa. Butuh yang tidak berdosa untuk menyelamatkan yang berdosa. Dialah Yesus Kristus sebagai perantara kita. Ya, jadi kalau kau bilang Yesus itu ciptaan, kita bicara itu natur pertama. Natur kedua, natur pertama sebagai manusia tidak ada dosa sama sekali dalam dirinya. Dalam keadaan sebagai manusia. Natur kedua sebagai natur ilahi. Ya, natur ilahi adalah natur sebagai Allah. Natur ilahinya dia itu adalah firman-Nya Allah yang keluar dari Sang Bapa. Firman Allah adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Pertanyaan saya ingin membuka pikiran kamu, teman Mas Hasan. Menurut kamu, firman-Nya Allah itu diciptakan atau pencipta? Kalau menurut saya firman Allah itu adalah Al-Quran, Bang.
firman itu adalah omongan, Bang. Saya tanya, firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Firman Allah pencipta atau penciptaan? Itu, Bang. Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Kholik atau makhluk? Pencipta. Pencipta kan? Firman Allah itu kekal atau tidak kekal? Firman Allah itu, firman Allah itu kekal. Karena kekal itu hanya pencipta. Maka dari itu, Yesus Kristus itu tidak diciptakan karena dia adalah firman Allah. Natur ilahinya sebagai firman Allah, berarti bukan ciptaan tetapi penciptaan karena dia kekal. Firman Alkitab mencatat, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena Allah yang transenden itu tidak bisa dilihat rupanya, digejangkau saja tidak bisa. Sehingga sabdanya Allah yang transenden itu menyatakan diri menjadi manusia. Sehingga bisa dilihat, bisa didengar. Dialah sosok satu-satunya sebagai satu pemimpin, yaitu Yesus Kristus itu. Nah, iya. Kalau keyakinan saya itu, Yesus itu sebagai nabi, Bang. Dalam Al-Quran. Sebagai nabi. Dalam Al-Quran. Iya. Lakum dinukum, Bang. Karena saya berpandangan bahwa Yesus dengan Isa itu berbeda. Nah, iya, makanya itu. Ya, jadi gini, informasi Isa Al-Masih di dalam Al-Quran berbeda dengan informasi Yesus Kristus di dalam Alkitab. Makanya saya bilang lakum dinukum. Silakan kamu imani saja Isa Al-Masih kamu yang hanya sebatas nabi, yang tidak disalibkan. Saya imani Yesus Kristus saya yang memberikan Alkitab yang duluan ada daripada Al-Quran, memberikan informasi bahwa Yesus adalah Tuhan dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Makanya kan saya naik di sini, saya pertimbangkan ada benarnya saya ambil jika itu bermanfaat, tapi kalau enggak saya tidak ikutin, Bang. Tapi menurut saya itu Yesus itu dalam kitab saya itu iya, Isa Al-Masih. Oke. Jadi gini, Bang, ya. Jadi gini ya. Ketika Anda mengatakan Isa Al-Masih itu adalah nabi, ya, dan Yesus itu berbeda, menjadi persoalan. Pertanyaan saya yang logik ya. Logiknya apa, teman? Logiknya itu adalah kamu lebih percaya informasi tentang Yesus dari orang-orang terdekatnya atau 700 tahun setelah itu? Saya percaya dalam Al-Quran, Bang. Enggak. Al-Quran dengan Alkitab mana duluan ada? Alkitab, Bang. Alkitab. Jarak Al-Quran dengan Alkitab berapa ratus tahun? Kristen dengan Islam berapa ratus tahun? Sekitar 700 paling, Bang. 700 tahun. Sekarang orang yang hidup bersama-sama Yesus sebelum adanya Islam, kamu lebih percaya orang yang hidup yang bersama-sama dengan Yesus sebelum adanya Islam, atau kamu percaya orang memberikan informasi tentang Yesus yang jaraknya udah hampir 700 tahun? Kamu lebih pilih yang mana? Nah, kata abangnya tadi, yang pertama tadi, lakum dinukum. Karena saya sudah percaya dalam Al-Quran, jadi saya ikutin yang itu, Bang. Karena masalahnya gini, Bang. Ya. Apakah Isa Al-Masih itu ini pertanyaannya, apakah Isa Al-Masihmu itu termasuk tokoh fiktif atau ada? Benar-benar ada atau tokoh fiktif? Dalam ajaran Al-Quran memang ada. Nabi Isa itu ada. Ketika Isa Al-Masihmu lahir di bawah pohon kurma, ada nggak bentuk arkeologis fakta sejarah bahwa Isa Al-Masihmu itu lahir di pohon kurma? Bukti bahwa Isa Al-Masihmu ada? Nah, kalau data-datanya mungkin saya tidak simpan, ya. Tapi kamu cari data itu. Kalau ada berarti Isamu ada. Kalau tidak ada, apakah Isamu fiktif? Cari tahu itu. Kalau ada fakta arkeologisnya bahwa Isa Al-Masih itu lahir di pohon kurma, saya masuk Islam juga. Saya ikut kamu. Kamu yang syahadatkan saya. Oke, saya catat ini, Bang. Catat itu. Tanya ustadznya. Itu aja, Bang. Ya, terima kasih sudah dinaikkan, Bang, ya. Oke, terima kasih Mas Hasan ya. Ya, sama-sama, Bang. Ya. Ya, seperti itu teman-teman ya, seperti itu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Ya, saya